Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Mbak kabar hariko Sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadonyo ya Sana. Nama R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini mungkin gak asing lagi ya di telinga dan ingatan kita Sana. Karena perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan dalam memperoleh pendidikan yang layak agar perempuan-perempuan pada umumnya dapat memperoleh ilmu pendidikan dan juga keterampilan. Sama halnya dengan R.A. Kartini, di Sumatera Barat ada banyak pejuang-pejuang yang tak kalah semangatnya seperti R.A. Kartini Sana. Pejuang-pejuang dari Sumatera Barat ini memperjuangkan hak, perjuangan melawan penjajah, perjuangan di bidang pendidikan dan agama, serta melestarikan kebudayaan-kebudayaan adat Minangkabau untuk diwariskan kepada penerusnya. Yuk Sana kita kenali satu persatu siapa saja pahlawan-pahlawan dari ranah Minang. Tapi Sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku meminta tolong dulu dong Sana. Tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Pejuang-pejuang dari ranah Minang yang pertama adalah Siti Mangopo. Siti Mangopo adalah seorang pejuang wanita yang ditakuti oleh Belanda. Siti Mangopo lahir di Mangopo, Agam, bulan Mei 1880. Siti Mangopo memimpin perjuangan melawan tentara Belanda dalam perang yang disebut Perang Belasting atau pajak uang. Disebut Perang Belasting karena perang tersebut dipicu oleh kebijakan Belanda yang menerapkan sistem belasting atau pajak uang terhadap tanah-tanah rakyat. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem adat Minangkabau. Makanya dalam perang tersebut banyak dari pihak Belanda yang mati, sedangkan dari pihak rakyat atau pihak Siti Mangopo hanya 7 orang yang tewas. Dan akhirnya Belanda meminta bantuan dari luar. Akhirnya Siti Mangopo beserta 7 orang lainnya ditangkap. Perjuangan Siti Mangopo ini memang sangat luar biasa Sana. Bahkan sewaktu perang, anaknya Siti Mangopo yang bernama Dalima masih dalam keadaan menyusui Sana. Siti Mangopo akhirnya berhasil ditangkap oleh pemerintah Belanda dan dihukum selama 14 kurungan penjara di Lubuk Basung, Agam, 16 bulan di Pariaman, dan 12 bulan di Padang. Selama masa kurungannya tersebut, ia terus membawa anaknya Dalima. Sementara itu, suami dari Siti Mangopo, Rasid Bagindo Mage, dibuang ke Manado. Siti Mangopo sendiri akhirnya dibebaskan dan meninggal di usia 85 tahun pada 20 Agustus 1965 di Gasan Gadang. Untuk mengenang perjuangan dari Siti Mangopo, maka dibangunlah sebuah patung Siti Mangopo di Simpang Gudang, Lubuk Basung, Agam. Kalau Sana yang lewat di jalan tersebut pasti nggak akan asing dengan patung Siti Mangopo. Sebenarnya perjuangan dari Siti Mangopo ini udah pernah aku bahas sebelumnya ya Sana di video aku yang berjudul Siti Mangopo Singa Betina dari Ranah Minang. Kalau Sana penasaran dengan rincian dari perjuangan Siti Mangopo ini, tonton video aku yang sebelumnya yang berjudul Siti Mangopo Singa Betina dari Ranah Minang. Pejuang yang kedua dari ranah Minang bernama Rohana Kudus. Wanita luar biasa satu ini adalah kakak tiri dari Sultan Syahrir. Selain itu, Rohana Kudus merupakan mak tuo dari penyair legendaris Indonesia, Chairil Anwar.
serta sepupu dari Haji Agus Halim. Rohana Kudus lahir di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, 20 Desember 1884. Lahir dari pasangan Muhammad Rasyad, Maharaja, Sultan, dan Kiam. Rohana Kudus adalah tokoh wanita yang hidup satu zaman dengan R.A. Kartini sana, di mana pada masa itu akses pendidikan untuk kaum perempuan masih sangat terbatas. Dan karena itulah Rohana Kudus sangat berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Rohana Kudus nggak pernah mengecap pendidikan formal yang ada kala itu sana, tapi melalui sang ayah yang bekerja sebagai pemerintah Belanda, Rohana belajar mulai dari membaca, menulis, serta berbahasa Belanda. Kemampuan belajar dari Rohana terbilang cepat sana, karena dengan cepat Rohana telah menguasai materi-materi yang diajarkan oleh ayahnya. Melalui istri atasan ayahnya, Rohana Kudus juga mempelajari cara menyulam, menjahit, merendah, dan merajut, yang kelak kemudian akan ia ajarkan pada sekolah yang akan dibukanya di Koto Gadang. Setelah Rohana Kudus ini menikah dengan Abdul Kudus, Rohana kemudian membuka sekolah keterampilan khusus perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia atau sekarang dikenal dengan Yayasan Amai Setia. Di sekolah inilah Rohana Kudus mengajarkan berbagai keterampilan, mulai dari membaca, mengelola keuangan, budi pekerti, pendidikan agama, bahkan bahasa Belanda. Bagi Rohana Kudus, emansipasi berarti perputaran zaman tidak akan membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah, dan kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan cara mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Setuju nggak Sana dengan komitmen dari emansipasi dari pemikiran Rohana Kudus ini? Kalau Sana setuju, komen di bawah ya. Pahlawan selanjutnya yang berasal dari tanah Minangkabau adalah Rahma El Yunusiah. Nama pondok pesantren Diniyah Putri tak bisa dilepaskan dari sosok Rahma El Yunusiah. Tokoh wanita kelahiran Padang Panjang 20 Desember 1900 ini memang berasal dari keluarga yang agamais. Ayahnya Muhammad Yunus adalah seorang kadi di daerah Pandai Sike. Sementara kakeknya Imanuddin merupakan seorang ahli ilmu falak dan tokoh tarikat Naksabandiyah. Rahma belajar secara otodidak dan dibimbing oleh kakaknya Zainuddin Labai dan M. Rasyad. Selain itu, Rahma juga pernah belajar agama kepada Haji Rasul, Tuan Kumudo, dan Abdul Hamid. Selain ilmu agama, Rahma juga pernah mengikuti kursus ilmu kebidanan di Rumah Sakit Umum Kayu Tanam. Baru pada usia 23 tahun dengan inisiatif serta dukungan dari kakaknya, Rahma mendirikan sekolah khusus untuk perempuan yang diberi nama Madrasah Diniyah atau yang kita kenal sekarang dengan Pondok Pesantren Diniyah Putri. Pendirian sekolah Diniyah Putri tersebut melambungkan nama Rahma El Yunusiah. Bahkan Rahma pernah diminta mengajar di sekolah kerajaan di Semenanjung Malaysia.
Di beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Mesir meminta siswa diniyah belajar di negara mereka. Perjuangan Rahma tidak berhenti sampai di situ aja sana. Perannya dalam mempelopori berdirinya Tentara Keamanan Rakyat, Laskar Sabilillah, dan Laskar Hizbullah membuat Rahma harus menginap di penjara. Tetapi kemudian akhirnya Rahma dibebaskan setelah mendapatkan undangan dari panitia konferensi pendidikan di Yogyakarta. Selain itu, Rahma juga mendalami dunia politik. Pada tahun 1955, Rahma ini terpilih sebagai anggota DPRS dari Partai Masyumi dan duduk di lembaga partai hingga tahun 1957. Salut ya sama pejuang yang satu ini. Ada nggak di antara sana yang keluarganya, anaknya, atau adiknya yang sekolah di Diniyah Putri, Pondok Pesantren Diniyah Putri? Kalau ada, komen di bawah ya sana. Pahlawan selanjutnya, dan ini yang terakhir ya sana, yaitu bernama Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said lahir di Maninjau, Kabupaten Agam pada 14 September 1910. Rasuna Said ini merupakan salah seorang pahlawan nasional yang juga memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tokoh wanita lainnya, Rasuna Said ini lebih memilih terjun ke dunia politik karena menurutnya perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tidak cukup dengan pendidikan saja. Rasuna Said memulai pendidikannya dari sekolah dasar, kemudian dilanjutkan ke pesantren Ar-Rasyidiyah. Di sana, Rasuna Said menjadi santri wanita satu-satunya. Lalu, Rasuna Said melanjutkan pendidikannya ke pesantren Diniyah Putri yang dibangun oleh Rahma tadi ya sana, yang berlokasi di Padang Panjang. Selain itu, Rasuna juga sempat berguru kepada Haji Rasul. Perjuangannya di dunia politik dimulai dari aktivitas di Sarekat Islam, kemudian bergabung dengan Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Selain itu sana, Rasuna Said juga memperkuat perjuangannya melalui tulisan. Tahun 1935, Rasuna Said ini sempat membuat majalah Raya. Namun karena terlalu keras menentang Belanda, ruang gerak Rasuna Said dan teman-temannya dipersempit hingga akhirnya Rasuna Said pindah ke Sumatera Utara. Jadi sana itulah perempuan-perempuan hebat dari ranah Minangkabau. Dengan semangat juangnya yang sungguh luar biasa dan dapat dicontoh oleh perempuan modern era masa kini. Bukan hanya mengejar tren dan style saja sana, tapi pendidikan, keahlian, serta kebudayaan negeri Minangkabau juga perlu dan patut untuk dilestarikan. Jadi, sekianlah sana pembahasan soal perempuan-perempuan hebat dari tanah Minangkabau. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.